Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah desa terpencil yang terletak di lembah berselimut kabut, suara lonceng pernikahan bergema. Tapi ini bukan pernikahan biasa. Tidak ada wajah ceria di antara para tamu, hanya tatapan penuh rasa ingin tahu, keheranan, bahkan ketakutan. Seorang kakek berusia 79 tahun akan menikahi seorang gadis muda berusia 15 tahun. Pertanyaan yang memenuhi udara lebih mengerikan daripada jawabannya. Mengapa ini terjadi? Malam itu, suasana desa Rawajati terasa berat. Angin bertiup dingin membawa aroma tanah basah dan bunga melati yang mulai layu. Penduduk desa berkumpul di halaman rumah tua milik keluarga Pak Ranu, seorang pria tua yang dikenal pendiam namun disegani. Di bawah bayang-bayang lampu minyak yang berkelap-kelip, pesta pernikahan yang seharusnya menjadi simbol kebahagiaan berubah menjadi pemandangan yang aneh dan mencekam. Gadis yang menjadi pengantin, Lestari, duduk diam di sudut ruangan. Wajahnya pucat, matanya kosong menatap lantai. Ia mengenakan kebaya putih sederhana yang tampak terlalu besar untuk tubuh kecilnya. Lestari adalah anak satu-satunya keluarga Haryo, salah satu keluarga terpandang di desa itu. Tak ada yang mengerti mengapa ayahnya setuju menikahkan putrinya kepada Pak Ranu, seorang duda yang sudah nyaris menyentuh usia 8 dekade. Apa mereka benar-benar akan menikah? Bisik seorang wanita tua kepada temannya di tengah kerumunan. Ya, katanya ini atas permintaan keluarga Haryo sendiri, jawab temannya sambil menggelengkan kepala. Tapi siapa yang mau anak gadisnya menikah dengan pria setua itu? Di sudut lain, beberapa pria desa tampak berdiskusi dengan nada suara rendah. Aku mendengar ini semua karena hutang keluarga Haryo. Mereka tidak punya pilihan, kata salah satu dari mereka. Aku mendengar yang lain, bisik pria lainnya. Konon, ada sesuatu yang lebih gelap di balik ini. Kau tahu, keluarga Ranu bukan keluarga biasa. Mereka punya rahasia yang bahkan kita tidak berani tanyakan. Malam terus beranjak, dan upacara pernikahan dimulai. Di bawah naungan bintang yang tertutup awan, Pak Ranu berjalan pelan ke altar kecil yang dihiasi bunga-bunga layu. Langkahnya mantap, meskipun tubuhnya terlihat rapuh. Wajahnya berseri, tapi ada sesuatu di sorot matanya. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, seolah-olah ia tahu sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Lestari dibimbing oleh ayahnya ke altar. Tangannya dingin, gemetar, seakan-akan ia baru saja keluar dari mimpi buruk yang panjang. Di setiap langkahnya, ia merasakan tatapan semua orang tertuju padanya, bukan dengan rasa kagum seperti pernikahan lainnya, tapi dengan rasa kasihan yang menusuk. Pernikahan berlangsung singkat. Hanya ada suara penghulu yang memimpin akad nikah dan jawaban tegas dari Pak Ranu. Namun, saat tiba giliran Lestari untuk menjawab, ada jeda panjang. Semua orang menahan napas. Gadis itu menatap ayahnya dengan air mata menggantung di sudut matanya. Sang ayah mengangguk, dan dengan suara yang nyaris tak terdengar, Lestari berkata, "Iya." Ketika akad selesai, suasana di ruangan itu berubah. Para tamu bergegas pulang tanpa basa-basi. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada ucapan selamat. Hanya keheningan yang semakin berat. Di luar rumah, seorang pria tua yang dikenal sebagai tetua desa mendekati Pak Haryo. "Kau tahu apa yang kau lakukan ini, kan?" katanya dengan nada serius. Pak Haryo menunduk, tidak berani menatap mata pria itu. "Aku tidak punya pilihan, Pak Lurah. Jika tidak, semuanya akan hancur." Tetua desa itu mendesah panjang. "Yang hancur bukan hanya keluargamu, tapi kita semua," katanya sebelum pergi meninggalkan Pak Haryo yang terpaku di tempatnya. Ketika malam semakin larut, Lestari ditempatkan di kamar pengantin yang berada di ujung rumah besar Pak Ranu. Kamar itu tampak tua, dengan perabotan kayu yang usianya mungkin lebih tua dari kakek itu sendiri. Ada cermin besar di sudut ruangan, memantulkan bayangan redup dari lampu minyak. Lestari duduk di tepi tempat tidur, tubuhnya kaku seperti patung. Pak Ranu masuk ke kamar, pintu tertutup perlahan di belakangnya. Tidak ada kata-kata yang terucap. Kakek itu hanya duduk di kursi dekat jendela, memandangi bulan yang tersembunyi di balik awan. "Kenapa aku?" Suara Lestari pecah, nyaris seperti bisikan. Suaranya penuh dengan ketakutan dan kebingungan. Pak Ranu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum samar. Sebuah senyum yang tidak memberikan rasa tenang, melainkan semakin membuat Lestari gelisah. Di luar kamar, terdengar suara langkah-langkah aneh. Langkah itu terdengar berat, tidak seperti manusia.
Lestari mencoba mengabaikannya, tapi suara itu semakin dekat, seolah-olah sesuatu berjalan perlahan menuju kamar mereka. Pintu kamar tiba-tiba berderit, membuka sedikit meski tidak ada angin. Lestari melompat dari tempat duduknya, matanya membelalak ke arah pintu. Namun, Pak Ranu tetap duduk dengan tenang, seolah-olah ia tahu apa yang akan datang. "Kamu tidak perlu takut," katanya dengan suara rendah. "Ini hanya awal dari sesuatu yang lebih besar." Lestari tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menatap pintu yang terus berderit pelan, sementara bayangan hitam muncul di baliknya. Pintu itu terbuka perlahan, memekik lembut seperti jeritan kecil yang menembus keheningan malam. Lestari menatap dengan tubuh gemetar, bibirnya bergetar tanpa suara. Bayangan gelap melangkah maju, dan di bawah cahaya lampu minyak, ia menyadari sesuatu. Malam ini, bukan hanya ia dan kakek itu yang ada di ruangan ini. Bayangan yang tampak seperti sosok manusia itu bergerak pelan, tapi tidak sepenuhnya wajar. Kakinya seolah melayang beberapa senti dari lantai, dan tubuhnya tidak memiliki detil wajah. Lestari menahan napas, matanya berkaca-kaca, berharap itu hanya ilusi. Namun, semakin ia mencoba meyakinkan dirinya, semakin jelas bahwa sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Pak Ranu, yang sejak tadi hanya duduk di kursi, akhirnya berdiri. Langkahnya tenang, tapi suara sepatunya bergema seperti guntur di telinga Lestari. "Dia datang," katanya pelan, seolah berbicara kepada dirinya sendiri. "Siapa yang datang?" tanya Lestari dengan suara pecah. Suaranya hampir tidak keluar. Pak Ranu tidak menjawab. Sebaliknya, ia berjalan menuju cermin besar di sudut kamar. Lestari mengikuti gerakannya dengan tatapan penuh rasa takut, namun tak mampu mengalihkan pandangannya. Kakek itu berdiri di depan cermin, menatap bayangannya sendiri, atau mungkin sesuatu di balik bayangan itu. Cermin itu besar, kuno, dengan ukiran rumit di bingkainya. Lestari melihat bayangan dirinya sendiri dalam cermin. Namun ada sesuatu yang aneh. Wajahnya terlihat berbeda, pucat, dengan mata kosong yang menatap lurus ke arah Pak Ranu. "Kau harus melihat ini," kata Pak Ranu dengan suara serak. Ia melambaikan tangan, meminta Lestari mendekat. Lestari menggeleng. Tubuhnya semakin gemetar, tapi kakek itu hanya menatapnya. Matanya memancarkan sesuatu yang lebih dari sekadar perintah. Dengan langkah berat, Lestari akhirnya mendekati cermin. Saat ia berdiri di depan cermin, pemandangan di dalamnya berubah. Di dalam cermin, ia tidak lagi melihat kamar yang sama. Cermin itu menampilkan tempat lain, sebuah ruangan gelap dengan dinding yang dipenuhi bayangan samar. Dan di tengah ruangan itu, ada kursi besar seperti singgasana, kosong, tapi dikelilingi oleh bayangan sosok-sosok tak dikenal. "Apa ini?" bisik Lestari, suaranya hampir tidak terdengar. Namun, ia tidak mendapat jawaban. Saat ia menoleh ke arah Pak Ranu, kakek itu tidak lagi di sana. "Pak Ranu?" panggil Lestari, tapi yang ia dengar hanyalah gema suaranya sendiri. Di dalam cermin, kursi besar itu perlahan mulai bergerak, meskipun tidak ada yang duduk di atasnya. Bayangan-bayangan di sekeliling kursi itu juga mulai bergerak, seperti kabut yang berputar dalam pola yang tidak bisa dijelaskan. Lestari merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia ingin berlari, tapi kakinya terasa tertanam di lantai. Seolah-olah cermin itu memegang kendali atas dirinya. Kemudian, suara lembut namun menakutkan terdengar di belakangnya. "Lestari." Ia berbalik cepat. Di sana berdiri Pak Ranu, tapi wajahnya tidak lagi terlihat seperti manusia biasa. Matanya kosong, bibirnya tersenyum tipis, dan kulitnya tampak lebih pucat dari sebelumnya. Ia mendekat, langkahnya hampir tanpa suara. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanya Lestari, suaranya parau. Ia mencoba menjaga jarak, tapi ruangan itu terasa lebih kecil daripada sebelumnya. Pak Ranu tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya, menunjuk ke arah cermin. "Lihat baik-baik," katanya pelan, tapi tegas. "Malam ini bukan milik kita. Malam ini adalah milik mereka." "Siapa mereka?" Lestari hampir menangis, kepalanya terasa berputar, dan suara langkah berat kembali terdengar di luar pintu. Kali ini, suara itu tidak lagi lembut. Ia mendekat dengan cepat, seperti seseorang yang berlari. Tiba-tiba, pintu kamar terbanting terbuka. Lestari berteriak, tapi suaranya tenggelam oleh suara derak kayu dan angin dingin yang masuk ke dalam ruangan. Dalam kekacauan itu,
Ia melihat sosok tinggi besar berdiri di ambang pintu. Wajah sosok itu tertutup kain hitam, tapi matanya yang merah menyala terlihat jelas bahkan di dalam kegelapan. Pak Ranu berjalan mendekati sosok itu, tanpa rasa takut. Ia berhenti tepat di depannya dan membungkuk sedikit, seperti memberikan penghormatan. Semuanya telah disiapkan, katanya dengan nada datar. Sosok itu tidak berbicara. Ia hanya mengangkat tangan dan menunjuk ke arah Lestari, yang kini terduduk di lantai. Gadis itu merasakan kakinya kehilangan kekuatan. Ia tidak tahu apa yang terjadi, tapi tubuhnya terasa ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat, mendekat ke arah sosok menyeramkan itu. "Jangan!" teriaknya, mencoba melawan. Tapi sia-sia. Tubuhnya terus bergerak, meskipun ia berusaha keras menahan diri. Di saat terakhir, sebelum Lestari mencapai sosok itu, Pak Ranu tiba-tiba berbicara. "Berhenti!" katanya dengan suara tegas. Ia berdiri di antara Lestari dan sosok itu, memandang lurus ke arah mata merahnya. Dia belum siap. Sosok itu mengeluarkan suara geraman rendah, tapi ia menurunkan tangannya. Tanpa sepatah kata pun, ia berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan ruangan dengan udara yang lebih berat daripada sebelumnya. Lestari menangis terisak di lantai, sementara Pak Ranu mendekat, meletakkan tangannya di bahunya. "Ini belum selesai," katanya. "Malam pertama adalah awal dari segalanya. Kau harus bertahan." Mata Lestari melebar saat mendengar kata-kata itu. "Apa maksudmu? Apa yang kau lakukan padaku?" Namun, sebelum Pak Ranu bisa menjawab, cermin di sudut ruangan tiba-tiba retak dengan suara keras, dan bayangan gelap kembali memenuhi kamar. Cermin itu retak, tapi tidak hancur sepenuhnya. Retakannya membentuk pola seperti jaring laba-laba, memantulkan kilauan aneh yang seakan hidup. Lestari menatap dengan napas tersengal, tapi ada sesuatu di dalam cermin itu, sebuah bayangan yang lebih gelap dari kegelapan itu sendiri. Dan malam ini, rahasia yang disembunyikan begitu lama akan terungkap. Lestari duduk di lantai kamar, tubuhnya gemetar. Cermin yang tadi menunjukkan pemandangan aneh kini kembali normal, tapi retakannya tetap ada, seperti luka yang tidak akan sembuh. Pak Ranu berdiri di dekatnya, menatap cermin itu dengan ekspresi dingin. "Kau pasti bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi," kata Pak Ranu dengan suara yang tenang namun penuh misteri. Lestari tidak menjawab. Ia hanya menatap pria tua itu dengan tatapan ketakutan dan bingung. "Apa-apa semua ini? Siapa orang tadi? Dan kenapa aku di sini?" Pak Ranu menarik napas panjang, lalu duduk di kursi kayu tua di sudut ruangan. Ia terlihat lelah, seperti seseorang yang sudah terlalu lama memikul beban berat. "Ini bukan tentang aku. Ini tentang keluarga kita. Dan tentang desa ini," katanya sambil menatap lantai. Lestari mengernyit. "Keluarga kita? Apa maksudmu?" Pak Ranu mengangkat matanya, dan untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang menyerupai rasa bersalah di sana. "Keluarga Haryo, keluargamu, dan keluarga Ranu sudah terikat oleh perjanjian ini sejak puluhan tahun yang lalu. Ini bukan hanya pernikahan. Ini adalah ritual." Pak Ranu mulai bercerita. Suaranya datar, seperti ia sudah mengulang kisah ini berkali-kali di dalam pikirannya. Dahulu, desa ini tidak seperti sekarang. Rawajati adalah tempat yang subur, kaya, dan dipenuhi oleh panen yang melimpah. Namun, semua itu datang dengan harga yang harus dibayar. Ia melanjutkan, "Nenek moyang kita, pendiri desa ini, membuat perjanjian dengan sesuatu yang tidak sepenuhnya manusia. Mereka menyebutnya penjaga. Entitas itu menjaga desa ini tetap makmur, tapi dengan satu syarat. Setiap 50 tahun, harus ada seorang gadis muda dari keluarga terpandang yang dipersembahkan melalui pernikahan." Lestari tertegun. "Dipersembahkan? Maksudmu aku dipersembahkan?" Suaranya bergetar, matanya melebar. Pak Ranu mengangguk perlahan. "Aku adalah penghubung, orang yang dipilih untuk melaksanakan pernikahan ini. Aku tidak sepenuhnya manusia lagi, Lestari. Aku adalah bagian dari perjanjian itu." Lestari mulai memahami, tapi otaknya menolak menerima kebenaran itu. Ia mengingat cerita-cerita lama yang pernah ia dengar dari neneknya tentang gadis-gadis yang menghilang setelah menikah di usia muda. Ia pikir itu hanya legenda, dongeng untuk menakut-nakuti anak-anak. Tapi kini, ia sadar bahwa semuanya nyata. Apa yang terjadi pada mereka? Gadis-gadis itu? Apa yang terjadi setelah pernikahan?
Lestari hampir tidak berani menanyakan pertanyaan itu. Pak Ranu tidak segera menjawab. Ia hanya menatap cermin retak itu, seolah-olah mencari jawaban di dalamnya. Mereka menjadi bagian dari penjaga. Tubuh mereka hilang, tapi jiwa mereka tetap tinggal, terperangkap di desa ini untuk selamanya. Lestari terdiam. Kata-kata itu seperti pukulan keras di dadanya. Ia ingin marah, ingin berteriak, tapi yang keluar hanyalah air mata. Kenapa aku? Kenapa harus aku? Pak Ranu mendesah panjang. Karena kau adalah yang berikutnya dalam garis keturunan keluarga Haryo. Dan karena waktunya sudah tiba. Sementara itu, di luar rumah, desa mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa sesuatu sedang terjadi. Penduduk desa yang awalnya hanya diam dan membicarakan pernikahan itu dengan bisik-bisik, kini mulai merasa ada yang tidak beres. Hewan-hewan menjadi gelisah, anjing-anjing menggonggong tanpa henti, dan udara terasa lebih berat dari biasanya. Di tengah desa, seorang pria tua yang dikenal sebagai dukun desa duduk di beranda rumahnya, menatap langit yang gelap. Ia memejamkan mata dan bergumam dalam bahasa kuno, mencoba membaca tanda-tanda dari alam. Setelah beberapa saat, ia membuka matanya dengan cepat. Wajahnya pucat. Kita dalam bahaya, katanya kepada dirinya sendiri. Kembali di kamar pengantin, Lestari akhirnya menemukan keberanian untuk berdiri. Ia menatap Pak Ranu dengan mata yang penuh amarah dan ketakutan. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Aku tidak akan menyerahkan diriku kepada sesuatu yang bahkan aku tidak tahu apa itu. Pak Ranu mengangguk pelan, seolah-olah ia sudah mengantisipasi respons itu. Aku tahu kau akan mengatakan itu. Tapi perjanjian ini tidak bisa dilanggar, Lestari. Jika kau menolak, konsekuensinya akan lebih buruk. Apa yang lebih buruk dari ini? Lestari berteriak, air matanya mengalir. Kehidupan diambil dariku. Masa depanku hancur. Apalagi yang bisa lebih buruk dari itu? Pak Ranu menatapnya dengan ekspresi serius. Jika kau menolak, penjaga akan mengambil lebih dari sekadar dirimu. Ia akan mengambil desa ini. Semua orang yang kau kenal, keluargamu, teman-temanmu, mereka semua akan lenyap. Lestari terdiam. Kata-kata itu menghantamnya seperti gelombang dingin. Ia tidak tahu harus percaya atau tidak. Tapi ada sesuatu dalam cara Pak Ranu berbicara yang membuatnya yakin bahwa ia tidak berbohong. Sebelum ia bisa berkata apa-apa lagi, cermin di sudut ruangan itu mulai bersinar samar. Retakannya memancarkan cahaya merah gelap, seperti darah yang membara. Suara berat mulai terdengar, seperti rintihan seseorang yang berasal dari dunia lain. Pak Ranu berdiri dengan cepat, menatap cermin itu dengan ekspresi cemas. Ia datang lebih cepat dari yang kukira, katanya pelan. Lestari menatapnya dengan bingung. Siapa yang datang? Pak Ranu menoleh ke arahnya, wajahnya tegang. Penjaga. Malam ini, kau akan bertemu dengannya. Suara berat itu terus bergema, menggetarkan lantai kayu dan menembus udara kamar. Cermin besar di sudut ruangan kini berpendar terang dengan cahaya merah yang berdenyut, seperti jantung raksasa yang berdetak. Lestari berdiri terpaku, tubuhnya menggigil, sementara Pak Ranu berusaha tetap tenang. Tapi di matanya, ada ketakutan yang jelas, sesuatu yang selama ini ia sembunyikan dengan baik. Cahaya merah itu tiba-tiba memuncak, menyilaukan mata Lestari. Ia menutup wajahnya dengan tangan, tapi rasa dingin yang menusuk merayap ke kulitnya. Ketika ia membuka matanya lagi, sosok itu sudah ada di sana, penjaga. Sosok itu tidak berbentuk seperti manusia. Tingginya hampir mencapai langit-langit kamar, dengan tubuh yang terbuat dari kabut hitam yang terus bergerak. Di tengah tubuhnya, ada sepasang mata merah menyala, memandang langsung ke arah Lestari. Mulutnya tidak terlihat, tapi suara yang dalam dan menggema memenuhi ruangan. Gadis itu, katanya, suaranya seperti 1000 gemuruh yang berbicara serentak. Dia adalah milikku. Lestari mundur, tubuhnya gemetar. Apa-apa kau ini? Ia bertanya dengan suara parau. Pak Ranu melangkah maju, berdiri di antara Lestari dan penjaga. Tunggu, teriaknya. Perjanjian sudah dilaksanakan. Kau harus menunggu malam ini selesai. Penjaga tampak tidak peduli. Sosok itu bergerak maju, tubuhnya seperti kabut yang menyelimuti ruangan. Waktuku telah tiba. Aku tidak akan menunggu lebih lama. Tidak. Lestari berteriak. Untuk pertama kalinya malam itu,
ia merasakan dorongan kuat untuk melawan. Ia meraih vas bunga dari meja terdekat dan melemparkannya ke arah penjaga. Vas itu menembus tubuh kabutnya dan pecah di lantai tanpa meninggalkan bekas. Tapi aksi itu cukup untuk menarik perhatian penjaga. Sosok itu berhenti, matanya menyala lebih terang. "Kau berani melawan?" Suaranya dingin, penuh ancaman. Lestari tidak tahu dari mana keberaniannya datang. Mungkin itu karena rasa takut yang begitu besar, atau mungkin karena ia merasa tidak ada lagi yang bisa ia kehilangan. Ia berdiri tegak, meskipun lututnya masih gemetar. "Aku tidak akan menyerahkan diriku begitu saja," teriaknya. Pak Ranu menoleh ke arahnya dengan ekspresi kaget. "Lestari, kau tidak tahu apa yang kau lakukan," katanya. "Tidak, aku tahu apa yang aku lakukan," balas Lestari, matanya penuh dengan kemarahan dan tekad. "Kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan dan menyerahkan hidup kita pada sesuatu seperti ini." Ia menatap penjaga dengan tatapan tajam. "Aku bukan milikmu." Penjaga mengeluarkan suara tawa yang menyeramkan, seperti ribuan jeritan bercampur menjadi satu. "Kau pikir kau bisa melawan perjanjian yang telah berlangsung selama berabad-abad?" katanya. "Aku adalah alasan desa ini tetap hidup. Tanpa aku, semuanya akan hancur." "Tapi kau menghancurkan hidup kami," balas Lestari. "Berapa banyak gadis yang kau ambil? Berapa banyak keluarga yang kau rusak? Aku tidak peduli dengan perjanjianmu. Aku tidak akan menjadi bagian dari ini." Sementara Lestari berbicara, pikirannya bekerja cepat, mencari cara untuk melarikan diri. Ia tahu ia tidak bisa melawan penjaga secara langsung, tapi mungkin ada cara untuk keluar dari ruangan ini. Matanya mencari-cari, dan akhirnya ia melihat pintu kecil di sudut kamar, hampir tersembunyi oleh bayangan. Ia berlari ke arah pintu itu, tapi penjaga bergerak lebih cepat. Kabut hitamnya melingkar di sekitar tubuh Lestari, menghentikan langkahnya. Pak Ranu berteriak, mencoba menghentikan penjaga, tapi tubuh tua itu tidak memiliki kekuatan untuk melawan. "Tidak ada jalan keluar untukmu," kata penjaga dengan suara yang dingin. "Kau adalah bagian dari perjanjian ini, dan perjanjian tidak bisa dilanggar." Namun, saat itu, sebuah suara lain muncul dari luar kamar. Suara itu kecil, nyaris seperti bisikan, tapi cukup untuk menarik perhatian semua orang di dalam ruangan. "Tidak ada perjanjian yang tidak bisa diakhiri," kata suara itu. Lestari menoleh, dan ia melihat seorang pria muda berdiri di ambang pintu kamar. Itu adalah Bimo, seorang pemuda desa yang ia kenal sebagai teman masa kecilnya. Wajahnya serius, dengan mata yang penuh keyakinan. "Bimo!" teriak Lestari, merasa sedikit lega. Tapi ia juga bingung. "Apa yang kau lakukan di sini?" Bimo melangkah masuk, membawa sebuah buku tua di tangannya. "Aku sudah lama menyelidiki perjanjian ini," katanya. "Dan aku menemukan sesuatu. Ada cara untuk menghentikannya." Pak Ranu menatap Bimo dengan mata membelalak. "Apa yang kau bicarakan?" tanyanya. "Tidak ada yang bisa menghentikan penjaga." "Tapi ada," balas Bimo. Ia membuka buku itu, menunjukkan halaman yang penuh dengan tulisan tangan kuno. Perjanjian ini hanya berlaku jika semua orang di desa mematuhinya. Jika ada yang melawan, dan jika penjaga tidak mendapatkan persembahannya, kekuatannya akan melemah. Penjaga menggeram, matanya yang merah menyala semakin terang. "Kau berani menantangku?" katanya, tubuhnya melayang ke arah Bimo. Namun, Bimo tidak mundur. Ia mengangkat buku itu, membacakan sesuatu dari halaman yang terbuka. Kata-kata itu terdengar seperti mantra, dan ruangan mulai bergetar. Cahaya merah dari penjaga mulai meredup, digantikan oleh kilauan biru yang lembut. Lestari merasakan kabut hitam di sekelilingnya menghilang. Ia segera berlari ke sisi Bimo, memegang lengannya dengan erat. "Apa yang kau lakukan?" tanyanya. "Aku mencoba melemahkannya," jawab Bimo. "Tapi aku butuh waktumu untuk melarikan diri. Kau harus keluar dari sini dan pergi ke pusat desa. Ada sesuatu di sana yang bisa menghentikannya untuk selamanya." Lestari mengangguk, meskipun ia masih ketakutan. Ia berlari keluar kamar, meninggalkan Bimo dan Pak Ranu bersama penjaga. Di luar, angin malam terasa dingin, tapi ia terus berlari, mengikuti jalan setapak yang menuju ke alun-alun desa. Ketika Lestari sampai di alun-alun, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Di tengah-tengah alun-alun itu,
ada lingkaran batu besar yang dipenuhi ukiran kuno. Cahaya biru yang sama seperti yang ia lihat di kamar tadi memancar dari lingkaran itu, tapi di dalamnya ada bayangan lain, sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap daripada penjaga. Sebelum ia bisa melangkah lebih dekat, suara gemuruh terdengar dari belakangnya. Ia berbalik, dan di sana berdiri penjaga, meskipun tubuhnya tampak melemah. Matanya tetap menatap tajam ke arah Lestari. "Kau tidak bisa lari dariku," katanya. "Malam ini, kau adalah milikku." Alun-alun desa Rawajati dipenuhi dengan energi yang tidak wajar. Lingkaran batu kuno di tengah-tengahnya memancarkan cahaya biru yang berdenyut, seolah memiliki kehidupan sendiri. Bayangan besar di dalam lingkaran itu bergerak-gerak, mencoba keluar dari batasnya, sementara penjaga berdiri di belakang Lestari, memancarkan aura kemarahan dan keputusasaan. Malam itu, takdir desa dan semua penghuninya berada di ujung tanduk. Lestari berdiri terpaku di tempatnya, tubuhnya gemetar di bawah tatapan penjaga. Udara di sekitar mereka terasa semakin dingin, dan langkah kaki penjaga yang berat menggema di telinganya. Di depannya, lingkaran batu tampak seperti portal menuju dunia lain, penuh dengan bayangan yang menggeliat dan bisikan aneh. "Kau tidak bisa melarikan diri dariku," kata penjaga dengan suara yang menggema. "Lingkaran itu tidak bisa menyelamatkanmu. Kau tahu apa yang terjadi jika kau melawan." Namun, meskipun ketakutan memenuhi hatinya, Lestari merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia telah kehilangan begitu banyak malam ini, masa depannya, kebebasannya, dan kepercayaannya pada orang-orang di sekitarnya. Tapi ia tidak ingin kehilangan hidupnya tanpa berjuang. "Aku tidak peduli lagi," katanya dengan suara bergetar tapi tegas. "Aku tidak peduli dengan perjanjianmu, atau apa yang akan terjadi pada desa ini. Aku akan melawanmu, apapun yang terjadi." Penjaga tertawa, suaranya seperti ribuan gemuruh petir yang bersahutan. "Kau tidak tahu apa yang kau bicarakan, anak kecil. Aku adalah alasan desa ini ada. Aku adalah kekuatan yang menjaga keseimbangan. Jika kau melawanku, segalanya akan runtuh." Di saat yang sama, Bimo muncul dari kegelapan, membawa buku tua yang sebelumnya ia gunakan untuk melemahkan penjaga. Napasnya terengah-engah, tapi matanya tetap fokus. "Lestari," panggilnya. "Kau harus masuk ke dalam lingkaran itu. Itu adalah satu-satunya cara." Lestari menoleh ke arahnya, kebingungan. "Masuk ke sana? Tapi, ada sesuatu di dalamnya." "Itu bukan musuhmu," kata Bimo, suaranya penuh keyakinan. "Itu adalah kunci untuk mengakhiri perjanjian ini. Jika kau masuk dan menerima kekuatannya, kau bisa melawan penjaga. Tapi ada harga yang harus kau bayar." Penjaga menggeram, matanya menyala lebih terang. "Jangan dengarkan dia," katanya. "Lingkaran itu adalah perangkap. Itu akan menghancurkanmu." Lestari menatap lingkaran itu, lalu menoleh ke Bimo dan penjaga. Ia tahu ia tidak punya banyak waktu. Lingkaran itu memanggilnya, seperti suara yang berbisik di dalam pikirannya. Ia harus membuat keputusan. Dengan langkah berat, Lestari berjalan menuju lingkaran batu. Cahaya biru semakin terang saat ia mendekat, dan suara bisikan menjadi lebih jelas. Ia bisa mendengar suara gadis-gadis yang sebelumnya menjadi korban penjaga, memohon kepadanya untuk melanjutkan langkahnya. "Lestari," kata Bimo, matanya penuh harapan. "Kau bisa menghentikan semua ini, tapi kau harus kuat." Ketika ia masuk ke dalam lingkaran, waktu seolah berhenti. Dunia di sekitarnya menghilang, digantikan oleh kehampaan biru yang tak berujung. Di tengah kehampaan itu, ia melihat bayangan besar, lebih besar dari penjaga. Itu adalah sesuatu yang kuno, lebih tua dari desa itu sendiri. "Siapa kau?" tanya Lestari, suaranya nyaris tidak terdengar. Bayangan itu tidak menjawab dengan kata-kata, tapi ia merasakan jawabannya dalam pikirannya. Itu adalah penjaga sejati, entitas yang menciptakan perjanjian itu sejak awal. Namun, tidak seperti penjaga, ia tidak memancarkan aura ancaman. Sebaliknya, ia menawarkan kekuatan kepada Lestari, kekuatan untuk mengakhiri siklus ini. "Kau harus memilih," kata suara dalam pikirannya. "Jika kau menerima kekuatanku, kau akan menjadi penghubung baru antara dunia ini dan dunia mereka. Tapi kau tidak akan pernah bisa kembali menjadi dirimu yang dulu." Lestari terdiam. Ia tahu ini adalah pengorbanan besar,
Tapi ia juga tahu ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan desa dan menghentikan penjaga selamanya. Aku menerimanya, katanya akhirnya. Ketika Lestari keluar dari lingkaran, tubuhnya bersinar dengan cahaya biru yang terang. Penjaga mundur, tanpa ketakutan untuk pertama kalinya. Tidak, ini tidak mungkin, katanya. Lestari mengangkat tangannya, dan cahaya biru memancar dari tubuhnya, menghancurkan kabut hitam yang menyelimuti penjaga. Suara jeritan yang menyakitkan memenuhi udara, dan tubuh penjaga mulai memudar, seperti asap yang tertiup angin. Aku bukan milikmu, kata Lestari dengan suara yang kuat, dan desa ini tidak lagi berada di bawah kekuasaanmu. Dengan satu ledakan cahaya terakhir, penjaga lenyap. Desa menjadi sunyi, hanya suara angin malam yang tersisa. Pagi tiba, dan desa Rawajati terasa berbeda. Udara terasa lebih ringan, dan penduduk desa keluar dari rumah mereka, bingung tapi lega. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu, tapi mereka merasa bahwa sesuatu yang gelap telah hilang. Lestari berdiri di tengah alun-alun, tubuhnya terasa lelah, tapi ia tahu ia telah melakukan hal yang benar. Bimo mendekatinya, memberikan senyum kecil. Kau melakukannya, katanya. Namun, Lestari tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Kekuatan yang ia terima dari penjaga sejati akan selalu ada di dalam dirinya, mengingatkannya pada malam itu. Tapi ia juga tahu bahwa ia telah memutus siklus gelap yang telah menghantui desanya selama berabad-abad. Ini adalah awal yang baru, katanya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Dan dengan itu, cerita berakhir, meninggalkan desa Rawajati dengan harapan untuk masa depan yang lebih cerah.